Mari kita memasuki agenda selanjutnya, yaitu pembacaan tata tertib atau kode etik selama berlangsungnya acara webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, dilarang makan dan minum secara langsung pada saat webinar sementara berjalan di luar dari waktu yang ditentukan panitia di jam istirahat. Harap untuk menonaktifkan voice Zoom jika tidak sedang ingin berbicara atau mengajukan pertanyaan. Terus yang ketiga, mari kita menciptakan webinar ini dengan tertib, dengan penuh etika untuk menjadi contoh yang baik untuk generasi kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan serta menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Untuk kali ini akan dipandu oleh Ibu Henry Sosang. Dengan hormat kami persilakan. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Uskup MGR Dr. Petrus Bepatimang. Dengan kasih kami persilakan. Terima kasih para ibu dan bapak, saudari-saudaraku sekalian. Mari kita mengambil sikap doa dan kita berdoa menurut kebiasaan kita masing-masing dalam iman kepercayaan. Saya akan memimpin doa ini menurut cara berdoa dalam Gereja Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, yang oleh umat manusia disapa dengan berbagai nama, pandanglah kami sebagian anak-anak-Mu berkumpul secara virtual pada saat ini untuk mendalami suatu tema yang begitu aktual pada kesempatan Hari Anak Nasional. Engkau telah memberikan kepada kami hari baru ini untuk kami manfaatkan berjumpa bersama-sama dengan saudari-saudara kami dari berbagai tempat di negeri tercinta ini untuk berdiskusi bersama. Utuslah Roh Kudus-Mu, roh kebijaksanaan, roh pengetahuan,
dan terutama roh keberanian, supaya kami dengan bebas boleh mempercakapkan apa yang kami anggap benar, baik, dan indah untuk kemajuan pendidikan anak-anak kami, khususnya di daerah Kabupaten Toraja dan Toraja Utara. Semoga apa saja yang kami pikirkan, yang kami ucapkan, sungguh merupakan kehendak-Mu, dan berikan kami keberanian juga untuk melaksanakannya dalam tugas perutusan kami masing-masing, dimanapun Engkau menempatkan kami di bumi Indonesia ini saat ini. Dalam semua yang kami pikirkan, kami rencanakan, kami percakapkan, dan kami laksanakan, nama-Mu kiranya dimuliakan, dan keselamatan umat-Mu semakin nyata. Terimalah doa kami yang sederhana ini, yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bapak Uskup, MGR Dr. Petrus B. Patiman. Selanjutnya kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Penasehat Forum Diskusi Budaya Toraja, Bapak Dr. Andus Luther Barung. Dengan hormat kami persilahkan. Baik, kami ulangi sambutan yang pertama dari Penasehat Forum Diskusi Budaya Toraja, Bapak Dr. Andus Luther Barung. Dengan kasih kami persilakan. Baik, kemungkinan Bapak Penasehat lagi belum monitor, jadi kita melangkah ke sambutan yang kedua. Sambutan dari Ibu Agustina Mangende selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toraja Utara. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, kami ulangi sambutan yang kedua dari Ibu Agustina Mangende selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toraja Utara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, kemungkinan juga masih belum monitor. Nanti kita akan kembali bila mana beliau sudah bergabung. Baik, sambutan yang ketiga oleh Ibu Eriana Sumalinggi, SE, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Toraja. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Saya ulang sekali lagi. Sambutan yang ketiga dari Ibu Eriana Sumalinggi, SE, selaku Ketua Penggerak PKK Kabupaten Tanah Toraja. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, mungkin beliau juga belum bergabung ya. Baik, terus sambutan yang keempat dari Ibu Lili Amelia Salurapa, SE, MM, selaku anggota DPD RI. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya lihat tadi Ibu sudah ada bergabung. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Tapi sebelum saya menyampaikan sambutan, boleh saya sampaikan sedikit saran.
untuk seminar webinar berikutnya yang ke-10 dengan segala kasih saya menyampaikan bahwa kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu belum pernah saya melihat itu kita duduk walaupun dalam webinar semuanya kita berdiri kemudian kita menghormati lagu kebangsaan kita sebagai rasa cinta kita kepada tanah air kita dan budaya kita ini adalah budaya yang menghormati berbagai hal yang berkaitan dengan kehormatan bangsa negara. Yang kedua adalah mempersilahkan, mohon izin ya, Dek Moderator, mempersiapkan ada MC ya, mempersilahkan pembicara dan lain sebagainya itu bukan waktu dipersilahkan, tetapi waktu dan tempat kami berikan atau kami siapkan. Itu saja anakku yang saya inikan. Tidak ada gading yang tidak retak. Kita semua belajar. Saya juga sudah tua, tetapi saya tetap belajar. Baiklah, saya menyampaikan sedikit sambutan dan pesan kepada kita yang akan melaksanakan webinar yang sangat membanggakan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang saya hormati hamba Tuhan, Bapak Uskup MGR Dr. Petrus B. Timang. Yang saya hormati Ibu di sini Ibu Eva Stefani Rataba, ada juga kalau sudah ada anggota DPR RI, fraksi Nasdem. Yang saya hormati Ibu MPD, staf ahli Kementerian Republik Indonesia bidang perempuan dan anak. Yang saya hormati Ibu Rizfayanti Muin, ST, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, fraksi PDIP. Ibu Dr. Agnes Anastasia Sosang, SHMH, praktisi kesehatan dan pemerhati anak. Saya hormati Ibu Luciana Palulungan, MSc, aktivis perempuan anak. Pendeta, masih ada pendeta ya, Dharma Padadi STH yang saya banggakan, rohaniawan Gereja Toraja, dan pemerhati budaya Toraja. Yang saya hormati dan seluruh panitia webinar dan Ibu Bapak undangan sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan atas lindungan dan penyertaannya sehingga pada hari ini kita semua dapat melaksanakan kegiatan webinar ini. Apresiasi saya sampaikan kepada panitia kegiatan webinar ke-9 ini, semoga apa yang dilakukan Forum Diskusi Budaya Toraja atau FDBT selama ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan, dan yang lebih kepada masyarakat Toraja. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, kemarin kita memperingati Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional setiap tahunnya kita peringati 23 Juli sebagai telah tertuang di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia tahun nomor 44 tahun 1984. Pada tahun 2021 ini peringatan Hari Anak Nasional mengambil tema yaitu Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Tema ini merupakan wujud dari bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas sebagian generasi penerus bangsa, atas anak sebagai generasi penerus bangsa. Mengutip pedoman peringatan Hari Anak 2021 yang dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Bapak Ibu yang saya banggakan, Hari Anak Nasional adalah momen yang tepat untuk menunjukkan bentuk kepedulian dan partisipasi dari seluruh komponen bangsa Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak atas anak-anak, atas hidup anak, tumbuh kembangnya, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi apapun. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh kembang, dan berprestasi serta sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di masa pandemi saat ini, perhatian utama harus kita berikan kepada anak-anak, mengingat anak-anak saat ini kurang memiliki kesempatan dalam bermain dan belajar karena pandemi, serta meningkatnya kasus kekerasan selama pandemi berlangsung ini. Namun ya, janganlah membiarkan hal ini terjadi, membuat anak kita jangan kita berhenti peduli kepada anak dan sesama. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya banggakan, memahami bahwa anak adalah penerus cita-cita bangsa, sehingga upaya pembinaan anak perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kepada orang tua, masyarakat, dan negaranya kelak. Selain itu, pemerintah, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, pendidikan, dan media massa didorong menjadi leading sektor dalam melakukan kerja aktif di sektor masing-masing dan berdampak baik pada tumbuh kembang anak sebagai upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus untuk anak. Keluarga juga didorong untuk meningkatkan peran dalam pengasuhan anak dan memastikan anak tetap merasakan kegembiraan dan aman di rumah selama masa pandemi COVID-19. Jika melihat kembali tema yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA, seluruh di Republik Indonesia terdapat 5 tujuan dari tema peringatan Hari Anak Nasional, diantaranya adalah anak cerdas, terliterasi. Selama pandemi, maksudnya program gerakan literasi sekolah banyak tidak berjalan dikarenakan sistem belajar dari rumah. Institusi pendidikan harus tergopoh-gopoh untuk mendesain ulang kegiatan pembelajaran bagi semua usia dari rumah. Sisi baiknya, tekanan yang didapatkan baik secara individual, organisasi maupun masyarakat secara umum dalam menghadapi pandemi dan krisis kali ini justru dapat mempercepat proses perwujudan masyarakat industri 4.0. Yang kedua, anak gembira dengan asah, asi, dan asuh. Yang ketiga, anak sehat dan gembira. Yang keempat, anak cerdas, kreatif, dan informatif. Yang kelima, anak resiliensi, yaitu tangguh dengan kasih sayang. Bapak Ibu, yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kepada tema pada pagi menjelang siang ini, pada prinsipnya anak-anak merupakan aset bagi kita ke depan, bagi bangsa dan negara ke depannya. Anak merupakan cerminan kita, memberikan pemahaman bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan karenanya anak harus memiliki bekal keimanan, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, jiwa dan ada jiwa dan semangat kebangsaan serta kesegaran jasmani agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berbudi luhur, bersusila, cerdas, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, upaya pembinaan anak perlu pula diarahkan untuk menggugah dan meningkatkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kepada orang tua, masyarakat, dan bangsanya kelak. Hadirin yang saya banggakan, demikianlah sedikit sambutan saya, kurang lebihnya kami mengucapkan permohonan maaf dan salam sehat bagi kita semua di masa pandemi ini. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional, anak-anak ajarkanlah anak-anak kita untuk semakin peduli terhadap sesama. Jangan paksakan anak-anak kita terpaku pada kegiatan online saja. Mereka harus diawasi dan sebagai wujud daripada cinta kasih untuk penerus bangsa kita. Selamat Hari Anak Nasional.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, kami mengucapkan terima kasih untuk sambutannya dari Ibu Lilia Melia Salurapa, SCMM, selaku anggota DPD Republik Indonesia. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya, pemaparan materi dari pembicara kunci kita pada siang hari ini, dari Ibu Dr. Erlina MPD, ya, selaku staf ahli Presiden Republik Indonesia bidang perempuan dan anak. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sambil kita menunggu Ibu Dr. Erlinda atau yang mewakili, kalau misalnya beliau tidak sempat hadir, kita mendengarkan persembahan lagu dari Ananda Katrina EP Putri, ya. Jadi sambil kita menunggu beliau untuk pemaparan materi sebagai pembicara kunci kita pada siang hari ini atau yang mewakili, kita mendengarkan persembahan pujian, persembahan lagu dari Ananda Katrina EP Putri. Dengan kasih, waktu dan tempat kami persilakan. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur main di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah aku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Adinda Katrina, lagunya sangat luar biasa, ya. Kita sampai merinding mendengarnya. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya.
Kembali lagi kami mempersilakan Ibu Dr. Erlina MPD atau yang mewakili untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke dalam acara intinya kita pada siang hari ini. Baik, ya ada informasi. Saya akan melimpahkan acara selanjutnya ke rekan moderator, Bapak Julius Bimbing Eskom, untuk mengarahkan diskusi kita nanti dan pemaparan materi dari narasumber. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Saudara host, Saudara Ayub Herbi Petandian SE atas kesempatan sudah memandu acara webinar kita pada siang hari ini. Ya, selamat siang, selamat pagi, selamat siang yang di Indonesia Timur, selamat pagi yang di Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudara saya yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam acara webinar ke-9 yang diadakan oleh Forum Diskusi Budaya Toraja, dan ini merupakan suatu habit kita yang baik ya untuk meningkatkan atau saling bertukar informasi, meningkatkan banyak hal yang perlu kita ketahui. Dan kita bersyukur pada kesempatan ini, webinar ke-9 ini itu diangkat dengan tema mengasuh anak sebagai aset keluarga dan negara Kesatuan Republik Indonesia pada telaah interdisipliner dalam rangka Hari Anak Nasional. Dan ini tema yang akan kita bahas dan sangat menarik yang akan kita bahas pada siang hari ini, pagi sampai siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Lili Salurapa yang sudah memberikan sambutan tadi luar biasa sebagai pembuka wawasan kita, paradigma kita berpikir pada siang hari ini, pagi siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Uskup yang biasa kita panggil dengan bahasa Kaboro, Bapak Pit Timang, ya Bapak MGR Dr. Petrus B. Timang, Uskup dari Keuskupan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian juga selamat pagi dan selamat siang kepada Ibu Lucia Palulungan, SH MHum, sebagai aktivis perempuan dan anak. Juga saya ucapkan selamat siang kepada Ibu Agnes, Dr. Agnes Anastasia Sosang, MH, SHMH, sebagai praktisi kesehatan dan pemerhati anak. Juga Bapak Pendeta Dharma Padadi, STH. Selamat siang Pak. Ini adalah rohaniawan Gereja Toraja dan pemerhati budaya Toraja. Dan juga ya mungkin sekiranya hadir pada siang hari ini, ya saya salam Ibu Rispayanti Muin, SE. Beliau adalah anggota DPRD Sulsel dari fraksi PDIP. Dan juga salam bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan terkasih. Semoga kita senantiasa semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam tuntunan Tuhan. Dan juga salam dan ucapan terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara ini. Baik, tadi keynote speaker kita, Ibu Dr. Erlinda
MPD dari staf ahli Presiden atau KSP mungkin berhalangan hadir. Ya, sebagai keynote speaker pada diskusi webinar kita pada siang hari ini, tentu kita sangat membutuhkan, tapi mungkin berhalangan. Walau demikian, ini tidak mengurangi kualitas daripada diskusi kita pada siang hari ini, karena kita masih ditemani oleh narasumber-narasumber kita, dan juga Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terlibat dalam diskusi ini. Saya lihat akan sangat menarik. Ada Bapak, Ibu yang sudah saya sebutkan tadi, narasumber-narasumber kita. Semoga kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bisa menggali ya hal-hal yang perlu kita diskusikan seperti yang akan dibahas oleh narasumber kita nantinya. Baik, saya akan langsung mempersilakan kepada para narasumber kita. Yang pertama akan saya persilakan kepada Bapak Uskup MGR Dr. Petrus Betimang yang nantinya akan membawakan atau memaparkan kepada kita tentang kedudukan anak dalam keilmuan keagamaan atau teologi atau hal-hal yang terkait dengan hal tersebut. Kepada Bapak Uskup Betimang, dipersilakan Bapak. Terima kasih Pak Julius, moderator kita. Selamat pagi sekali lagi para Ibu dan Bapak, saudari-saudaraku peserta webinar ini. Selamat pagi Pak Uskup. Selamat pagi, terima kasih. Saya sudah melapor kepada Pak Noldus tadi bahwa saya sebetulnya tidak punya bahan tertulis untuk disajikan. Apalagi saya melihat ada Ibu Lili yang pasti sudah kenyang dengan ilmu dari pusat. Ada lagi Ibu Erlinda. Sehingga maksud saya hanya menjadi penggembira saja. Ini malah saya menjadi orang pertama yang ditugasin. Baiklah, mengenai hal-hal yang praktis saya merasa tidak kompeten. Tetapi dari segi apa yang saya dalami, kata Pak moderator tadi, dalam iman Kristiani, kalau mau iman Katolik yang saya imani, kitab suci itu pada awal mula sudah menegaskan kepada manusia, pergilah, berkembang biaklah, dan kuasailah bumi dengan segala isinya. Menurut saya ini suatu pesan yang selalu bukan saja kuat pesannya, tetapi selalu aktual dan up to date. Sehingga saya ingin menempatkan pembicaraan kita mengenai anak. Khususnya di wilayah Toraja dan Toraja Utara dalam rangka Indonesia Satu. Dalam konteks ini, bahwa anak itu pertama-tama adalah pemberian Tuhan. Dan terhadap orang tua itu adalah titipan. Sehingga saya mohon maaf ketika saya membaca judulnya aset anak sebagai aset bangsa, itu saya berpikir, masa ya anak-anak itu dianggap sebagai aset? Mungkin pemahaman saya yang sangat terbatas mengenai aset. Aset itu menurut pandangan saya adalah barang. Sementara anak itu bukan barang, bukan aset. Tapi dia adalah pemberian Tuhan dan terhadap orang tua, terhadap masyarakat, dan dalam arti tertentu negara, itu adalah titipan. Adalah titipan. Bukan sekedar titipan, tetapi titipan yang paling berharga. Bahkan kalau dikaitkan lagi dengan iman Kristiani, anak yang paling unggul di atas segala anak itu adalah anak Allah sendiri, Yesus. Yang oleh penganutnya disebut sebagai juru selamat. Jadi anak
itu adalah pemberian Tuhan, dan dalam konteks orang di sekitarnya, mulai dari orang tua dan keluarga dekatnya, keluarga besar, dan seluruh masyarakat, itu adalah titipan. Adalah titipan. Itu yang pertama. Tadi Ibu Lili sudah menyinggung sedikit mengenai jumlah anak di Indonesia pada saat ini. Sekali lagi, saya tidak kompeten dalam dunia statistik dan angka-angka. Saya percaya para narasumber yang lain yang lebih kompeten akan menyampaikan itu. Tapi apa yang pernah saya baca, catatan dari Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2019, jadi kurang lebih 2 tahun yang lalu, mengatakan bahwa pada saat itu, ketika data ini dirilis, anak usia 0 sampai 9 tahun di Indonesia itu jumlahnya 47,57 juta. Jadi hampir 48 juta anak pada tahun 2019 berusia 0 sampai 9 tahun. Pada saat negeri kita, Republik Indonesia itu berusia 100 tahun, tahun 2045, mereka ini akan berusia 35 sampai 45 tahun. Usia emas, produktivitas paling tinggi, dan seterusnya. Banyak dari antara mereka itu akan menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat dan bangsa seperti Ibu dan Bapak yang hadir di webinar saat ini. Kemudian dalam rilis yang sama, anak usia 10 sampai 19 tahun di Indonesia jumlahnya 45,35. Jadi hampir 45,5 juta. Jumlah yang besar sekali, dan 20 tahun lagi pada saat Indonesia pada tahun 2045 itu berusia 100 tahun, usia mereka 45 sampai 54 tahun. Pada saat itu mereka mungkin sudah ada yang jadi profesor, ada yang sudah jadi menteri, ada yang jadi penasihat presiden seperti sekarang, dan seterusnya. Jadi saya merasa kalau dari perspektif iman Kristiani, anak-anak ini adalah titipan Tuhan, maka tanggung jawab generasi yang melahirkan dan menyertai anak-anak ini dalam proses pertumbuhannya itu memang sungguh luar biasa. Sangat mulia, tetapi juga sangat berat. Dalam tradisi Katolik, pada saat upacara perkawinan, pada saat upacara pernikahan, maka yang ditanyakan oleh pemimpin ibadah itu kepada pasangan yang menikah, dikatakan kepada mempelai laki-laki, "Bacot, apakah engkau mau menerima Becek sebagai istrimu, mencintainya seumur hidup dalam suka dan duka, untung dan malang, dalam keberhasilan maupun kegagalan sampai mati?" Tentu saja jawab, "Ya, saya mau." Dan sebaliknya, "Becek, apakah engkau mau mencintai Bacok?" Dan seterusnya. Pertanyaan yang kedua yang sama bobotnya ialah, apakah engkau bersedia mendidik, membesarkan dan mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepadamu? Supaya bla bla bla. Artinya, dalam iman Kristiani, kalau mau sekali lagi iman Katolik, anak itu memang
menjadi tanggung jawab orang tua. Apa yang terjadi sekarang ini? Kesannya lebih-lebih di daerah urban, usia anak-anak itu tinggal di rumah dalam lingkungan yang paling dekat menjadi semakin pendek. Ada orang tua yang anaknya belum bisa ngomong dengan benar, itu sudah dititipkan di tempat penitipan anak, TPA. Di Jakarta itu ada TPA, tapi itu tempat pembuangan akhir sampah ya. Ada juga TPA dalam arti tempat penitipan anak. Pagi-pagi anak itu diantar oleh orang tuanya, yang dua-duanya kerja, sore, kadang-kadang malam baru dijemput kembali oleh orang tuanya yang pulang kerja. Kalau tidak ditempatkan di TPA, tempat penitipan anak, mungkin diasuh sepanjang hari oleh dikatakan suster, sis, atau asisten rumah tangga, atau siapalah. Sehingga kadang-kadang dalam rumah tangga, anak itu lebih dekat kepada ketimbang dengan orang tuanya. Apa sebabnya? Karena jam pertemuan anak ini dengan orang tuanya itu sangat sedikit, sangat minim. Nah, saya masalah serius yang tadi Ibu Lili sudah sampaikan juga. Bukan saja negeri ini dan negara ini, tapi tentunya tergantung dari anak-anak yang secara real time dipercayakan kepada generasi orang tuanya. Lalu kemudian menyampaikan secara tertulis kepada Bang Noldus, saya ini hanya akan bercerita saja Ma'ulil Pare. Kita kembali kepada Toraja. Karena dalam perspektif yang dikatakan oleh Ibu Lili tadi, kalau setiap anggota dan komponen bangsa ini bertumbuh menjadi warga negara, otomatis seluruh negara ini penduduknya, warganya, dan para pemimpin anak-anak itu akan berkualitas. Balik, izinkan saya, mohon maaf, bercerita termasuk angkatan yang sangat tua. Saya melihat di daftar itu ada banyak teman dulu di Unhas, dulu di Atmajaya Makassar, dulu di Jogja dan seterusnya, sehingga mereka lebih muda dan lebih kompeten. Saya meninggalkan kampung halaman, kampung yang terpencil di Malaki, Kabupaten Toraja Utara, Kecamatan Balusu. Waktu saya tahun 1959 untuk belajar sebagai siswa SMP di Makassar, desa saya itu masih sangat terpencil. Walaupun dekat dari jalan. Pastor waktu itu orang Belanda kalau datang mengunjungi sekolah kami, suatu sekolah yang sangat sederhana, lantainya tanah dan dindingnya dari atapnya juga dari bambu. Kalau pastornya datang itu dipikul bersama dengan sepedanya sampai di sekolah kami, sekolah rakyat. Mohon maaf kalau saya katakan ini bukan untuk sombong, tapi dari SD yang berlantai tanah, di mana siswanya semua itu tidak ada yang pakai. Lahir seorang irjen polisi.
Matius Salem. Saya sebagai dua uskup dari Toraja. Makanannya ya paling-paling kalau mencari baletodi di sawah, mencari koteng, mencari susu dan seterusnya. Yang saya mau mengatakan bahwa dari segi fasilitas waktu itu sangat minim. Kenapa sekolah yang terpelosok itu bisa melahirkan banyak orang-orang lain? Ketika saya sekolah di Makassar tidak kalah bersaing dengan anak-anak kota, anak-anak yang pejabat. Itu jauh. Pada saat saya mulai berpikir untuk jadi pensiun, waktu itu usia saya sudah 61 tahun, malah ditugaskan ke Banjarmasin sampai sekarang. Inilah dongeng, inilah lempar yang saya mau mengatakan. Ada sesuatu yang hilang dari orang tua dulu yang sekarang ini mungkin sudah para ibu dan bapak pejabat di 2 kabupaten itu. Apa yang kurang? Dengan teman-teman gereja Toraja, ketika saya masih tugas di Jogja dan di Makassar, saya selalu mengatakan begini. Saya tahu sebagai bocah itu, ketika alukta Toraja itu masih dianut oleh sebagian besar masyarakat Toraja, ada suatu moralitas dan etika yang sangat dipegang dengan kuat sekali. Moral seksualitas nggak ada namanya itu PhD, perempuan hamil duluan, nggak ada, karena itu tabu berat. Nggak ada namanya yang pencurian, mau itu ada parang atau bahkan cincin yang jatuh di jalan, jangan khawatir bahwa itu akan hilang, itu akan dikembalikan oleh siapa yang menemukannya. Apa yang sebagian besar masyarakat Toraja itu entah menganut salah satu dari agama-agama Samawi, Kristen, Islam, ya para bapak dan ibu tahu sendiri apa yang terjadi. Sampai kubur pun dijarah, sesuatu yang sangat tabu pada waktu itu. Sangat tabu. Nah, ini sekali lagi kalau kita kembali kepada konteks di mana anak-anak itu dibesarkan, ya dalam keluarga. Dari sanalah kita menerima nilai-nilai awal yang dibanggakan tentang dan oleh orang Toraja zaman dulu. Saya tidak tahu apakah sekarang. Dari segi pendidikan pada tahun 70-an, 80-an, kalau ada anak dari Toraja yang datang ke Makassar untuk masuk perguruan tinggi, hampir pasti dia masuk Unhas. Teman-teman kami di seminari waktu itu, kalau selesai SMA seminari itu pasti masuk Unhas. Dan biasanya top prestasi akademiknya di sana. Sekarang saya tidak tahu. Semangat juang orang Toraja, saya kira itulah yang dibanggakan orang Toraja. Orang Toraja selalu bangga. Walaupun kami itu masih mempertahankan pantunu pada saat upacara kematian, tapi tidak ada orang Toraja di seluruh Indonesia ini yang dikabarkan sebagai pengemis. Mungkin itu satu kebanggaan, karena mereka pekerja keras. Tapi bagaimana anak-anak kita di Toraja sekarang? Ya mohon maaf lah, ini hanya pertanyaan, saya tidak mau menganalisa data-data, karena sudah lama sekali saya tidak bersentuhan dengan tinggal di Toraja. Bahkan sebagai imam Katolik pun saya tidak pernah bertugas di Toraja. Tapi dalam pergaulan bangsa Indonesia ini, di mana posisi orang Katolik dan orang Protestan, orang Islam asli Toraja? Nah, saya kira ini menjadi bahan permenungan bagi kita. Saya akan berhenti di sini. Saya tidak akan bicara mengenai data-data karena itu bukan kompetensi saya. Hanya sekedar beberapa pertanyaan. Sekali lagi dalam konteks bagaimana pendidikan mulai di keluarga
zaman dulu dan sekarang. Seharusnya dengan kemajuan teknologi, di mana orang Toraja juga sudah ikut terlibat sangat jauh, dan banyak dari antara orang-orang Toraja yang ahli dan seterusnya. Di dunia kemiliteran, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian, saya kira cukup banyak orang-orang Toraja yang itu handal. Di tingkat pejabat negara di Jakarta saya kira cukup banyak. Tetapi bagaimana secara keseluruhan? Apakah, mohon maaf istilahnya, mutu orang Toraja baik dari segi intelektual, kehidupan kemasyarakatan seperti disebutkan oleh Ibu Lili tadi dalam kata sambutan beliau, bahkan juga keagamaan, apakah hidup kita sebagai orang Toraja itu masih bisa dibanggakan dan dikagumi oleh orang lain, atau itu hanya tinggal masa lalu saja. Sebagai penutup, mulai tahun 1960 kalau pulang ke Toraja, saya naik bis dari Makassar ke Toraja. Walaupun waktu itu banyak jembatan antara Parepare dan Toraja itu masih darurat. Waktu saya berangkat tahun 59 ke Makassar, masih naik trek militer dari Rantepao ke Palopo. Di Palopo berhari-hari menunggu kapal dari Palopo ke Makassar. Tapi tahun 60 ketika pulang libur pertama kali itu sudah naik bis. Bisnya masih remo-remo. Sepanjang perjalanan itu selepas dari Baru, itu hanya tanah kosong saja. Tidak ada apa-apa. Nah, sekarang kalau Anda berjalan kendaraan darat, ya insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita juga naik kereta api dari Makassar sampai di Toraja. Sekarang itu daerah yang sangat maju. Dulu tidak ada apa-apa. Dibandingkan dengan tanah Toraja kita. Mama-mama di kampung-kampung itu menunggu penjual sayur termasuk kandebai di pinggir jalan untuk membelinya dari penjual dari Lu atau dari Duri. Padahal halamannya itu penuh dengan tanaman yang sebetulnya bisa produktif. Tetapi masyarakat kita menjadi begitu manja, menjadi konsumeristis, menjadi sangat pasif. Dan menjadi bukan lagi mitra, tapi objek perdagangan banyak pihak yang lebih rajin dan seterusnya. Itu saja supaya para narasumber yang lebih mendarat data-data dan fakta dan mungkin analisa bisa memberikan sumbangannya. Terima kasih Pak Julius sebagai moderator. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Pak Monsinyur. Ya, terima kasih ya Pak Monsinyur Dr. Petrus Timang, orang tua kita, atas pemaparannya. Ya, sekaligus juga berbagi pengalaman. Tadi ada hal yang menarik ya. Pak Monsinyur sudah menjelaskan bagaimana konteks pendidikan di zaman dahulu menghasilkan. Nah, ini konteks pendidikan hasil dari pendidikan zaman dulu di Toraja. Kita bisa lihat hasilnya sekarang di depan kita. Ada Ibu Lili, ada Pak Monsinyur, ada narasumber-narasumber kita yang lain. Ada seperti disampaikan tadi Pak Matius Lempang, mungkin juga orang tua kita Pak Parapak dan lain-lainnya ya, banyak sekali. Itu yang bisa kita lihat. Nah, sekarang dengan teknologi, dengan tools dan bantuan kelengkapan dukungan pendidikan lainnya, harusnya generasi kita ke depan harus jauh lebih baik lagi. Nah, ini menjadi tanda tanya yang akan kita bahas pada webinar kali ini. Tapi satu juga tadi yang saya tertarik sekali yang disampaikan Pak Monsinyur tadi, bahwa anak itu selama ini dianggap sebagai aset. Ya, di mana-mana selalu kita katakan, wah ini aset yang terbaik ini anak kita. Ternyata pandangan Pak Monsinyur bahwa bukan aset. Nah, malah anak ini
sebagai karunia yang menjadi potensi. Nah, ini juga sesuatu yang sangat sesuatu yang baru yang menjadi paradigma kita untuk membuka pembicaraan diskusi kita pada webinar kali ini. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, kita tahan dulu untuk mungkin sudah ada yang punya pertanyaan. Kita berikan kesempatan kepada narasumber yang berikutnya untuk lebih membuka cakrawala berpikir kita tentang tema yang kita bahas kali ini. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Lucia Palulungan, SH MHum. Beliau adalah aktivis perempuan dan anak, ya sudah melanglang buana, dan kita lihat banyak sekali ya berita-beritanya tentang profil beliau. Dan kali ini beliau juga mungkin akan memberikan pemaparan kepada kita sebagai seorang praktisi, bagaimana memandang problematika anak dalam masyarakat kita secara keindonesiaan pada siang hari ini. Baik, kepada Ibu Lucia Palulungan, SH MHum, dipersilakan Ibu, silakan. Ya, terima kasih Pak Julius atas kesempatannya. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya sayangi, segenap peserta webinar pada hari ini, dan tentu saja seluruh panitia, narasumber, dan juga moderator diskusi kita hari ini. Suatu kebanggaan diberi kesempatan untuk berbagi informasi dan pengetahuan pada hari ini, dan apresiasi kepada Forum Diskusi Budaya Toraja yang terus-menerus mengajak kita untuk berbagi pengetahuan. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi dengan judul Menjaga Anak sebagai Aset Negara dan Keluarga, di mana saya akan spesifik menyorot pada strategi perlindungan khusus kepada anak. Ya, sebelumnya ya. Bisa sebelumnya? Ya, jadi hakikat perlindungan anak ya sebenarnya ini menjadi tanggung jawab banyak pihak. Tentu saja yang pertama adalah kewajiban negara sebagai bagian dari warga negara yang wajib dilindungi. Tadi Ibu Dewan kita sudah banyak menjelaskan soal itu. Kemudian juga tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Monsinyur bahwa anak ini adalah amanah dan karunia Tuhan, di mana pada setiap anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia. Dan tentu saja sebagai warga negara mereka adalah generasi penerus bangsa, sehingga kemudian perlu menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dan yang paling utama adalah juga kewajiban orang tua ya, memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai garda terdepan. Lanjut. Ya, jadi kalau kita lihat perlindungan anak dalam konteks hukum, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu banyak sekali hak anak diatur, terdapat 31 hak anak, di mana hak ini terbagi secara garis besar, yaitu hak dasar, misalnya hak bermain, berkreasi, ya, pendidikan, kesehatan, hak atas identitas, misalnya akte kelahiran, hak hidup dengan orang tua, dan berbagai hak lainnya. Jadi kalau kita selama ini berpikir bahwa anak tidak perlu bermain, sebenarnya di dalam undang-undang juga disebutkan bahwa bermain itu juga adalah salah satu hak anak. Nah, kemudian ada juga hak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Nah, di dalam undang-undang disebutkan ada banyak sekali perlindungan khusus untuk situasi khusus anak. Tetapi pada kesempatan ini saya akan mengulas dua bentuk perlindungan khusus kepada anak. Yang pertama, anak dalam situasi darurat atau genting, misalnya bencana alam atau pandemi, ya kita sekarang ini berhadapkan pada pandemi COVID-19,
Kemudian anak berhadapan dengan hukum. Nah, anak berhadapan dengan hukum ini ada dua bagian besar di dalamnya, yaitu sebagai korban maupun sebagai pelaku, di mana termasuk di dalamnya adalah anak sebagai korban eksploitasi dan kekerasan seksual. Nah, beberapa tahun terakhir anak sebagai pelaku dan korban kekerasan seksual ini banyak sekali kasus terjadi di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Ya, berikutnya. Nah, untuk perlindungan khusus tadi saya sudah sampaikan bahwa saya akan mengulas ada dua bagian besar. Perlindungan khusus dalam pandemi COVID-19, di mana tahun ini sebenarnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana juga tadi disampaikan oleh Bu Lili, bahwa fokusnya adalah bagaimana anak dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, kita tahu bahwa di dalam situasi pandemi COVID, anak juga berpotensi terpapar COVID-19 dan juga orang tuanya. Sehingga kemudian ada kondisi di mana anak bisa saja kehilangan salah satu atau kedua orang tua. Nah, kemudian perlindungan khusus yang kedua, saya akan lebih menyorot pada anak berhadapan hukum, di mana banyak sekali kasus-kasus eksploitasi atau kekerasan seksual, di mana ini terjadi secara khusus di dunia maya, atau juga salah satu penyebabnya atau dampak dari akses internet. Ya, berikutnya. Berikutnya, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam data terbaru pada Juli 2021, anak yang terpapar COVID itu 12,5% secara nasional. Artinya bahwa 1 dari 8 kasus COVID itu adalah anak, ya. Apakah karena dia meninggal, dirawat, ataupun juga mengalami isolasi mandiri. Nah, saya kira angka ini adalah angka yang fantastis, sehingga memang juga penting bagaimana perlindungan terhadap anak dalam situasi khusus, misalnya dalam kedaruratan bencana, itu juga menjadi salah satu perhatian kita bersama. Ya, berikutnya. Nah, dampaknya adalah ini kemudian berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan anak. Misalnya perlakuan salah akibat kehilangan pengasuhan. Jadi misalnya dalam situasi pandemi COVID, seperti yang saya sampaikan tadi, anak bisa saja kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya. Nah, terkait dengan itu, maka bagaimana dengan pengasuhan anak itu sendiri? Begitu juga dengan tentu saja kesehatan, pendidikan, dan penghidupan selanjutnya ketika dia berada dalam situasi kedaruratan bencana ini. Nah, tantangannya adalah data kita di Indonesia itu belum ada data terpilah yang spesifik orang tua terpapar COVID. Jadi misalnya di dalam data itu belum menunjukkan tentang misalnya apakah orang tuanya ini tulang punggung, ya, apakah bapaknya atau ibunya. Atau kemudian usianya ini apakah usia produktif atau bukan, berapa anak yang dimiliki, dan seterusnya. Nah, data ini kemudian menjadi penting ketika tadi ada anak yang dalam situasi darurat itu, kemudian kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya. Nah, bagaimana tentang intervensi yang harus dilakukan terhadap anak tersebut? Nah, ini yang masih belum jelas intervensi ataupun program yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sementara kemudian kalau kita lihat intervensi program itu memang belum spesifik, ya. Kalau kita lihat data untuk dan anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 ini sebenarnya ada penambahan anggaran, ya, sebesar 33,98 triliun, ya, yang dari 153,86 triliun menjadi 187,84 triliun. Tapi kalau kita lihat alokasi anggaran ini lebih banyak memang
pada persoalan-persoalan yang masih umum ya, misalnya bantuan langsung tunai, listrik, kuota belajar, sembako dan lain-lain. Jadi belum spesifik menyasar pada persoalan-persoalan anak yang mengalami situasi khusus, misalnya yang seperti yang saya sampaikan tadi, kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya. Ya, berikutnya. Nah, hal kedua terkait dengan anak dalam situasi khusus tersebut adalah bagaimana menjaga keamanan digital bagi anak di dunia maya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam situasi pandemi juga anak kemudian lebih banyak berinteraksi melalui media-media online. Nah, sehingga memang ini juga menjadi perhatian khusus yang penting untuk kita sadari bersama untuk semua pihak bisa melakukan pembinaan dan pendampingan kepada anak sehingga kemudian keamanan digitalnya itu terjaga. Ya, berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa teknologi ini seperti pisau bermata dua ya, di mana teknologi ini ketika dimanfaatkan dengan baik, maka bisa memiliki dampak positif dan membantu dalam berbagai hal. Apalagi sekarang ini sudah digunakan sebagai media belajar. Kemudian juga ketika salah dimanfaatkan, maka dapat berdampak negatif, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain. Ya, berikutnya. Nah, kalau kita lihat terkait dengan informasi melalui teknologi ini, maka ada beberapa hak anak yang berpotensi dilanggar dengan digital tidak aman. Ya, misalnya sekarang pendidikan itu kan kebanyakan dilakukan melalui media online untuk mendukung pembelajaran formal dan sumber pengetahuan lain, juga memberi informasi yang baik dan benar. Tapi kemudian ketika itu tidak dimanfaatkan dengan baik, sebenarnya juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan pribadi. Tapi kalau kemudian ini berpotensi terjadi pelanggaran, maka ini juga akan berdampak buruk pada anak. Nah, beberapa kasus yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, misalnya yang pertama terjadi eksploitasi seksual. Jadi kemudian anak terjerumus dalam pergaulan berisiko. Jadi banyak sekali anak-anak yang berinteraksi dan bertemu melalui media sosial, lalu kemudian mereka terjerumus ke dalam pergaulan berisiko. Yang mana pergaulan berisiko? Di antaranya adalah misalnya terlibat dalam obat-obatan terlarang ataupun juga dalam pergaulan seks bebas yang kemudian berdampak pada kehamilan. Nah, kemudian banyak juga yang kemudian berkonflik dengan hukum, ya, misalnya memposting konten-konten yang melanggar hukum. Ada banyak sekali kasus anak-anak yang kemudian mengambil gambar ketika mereka berciuman atau melakukan hubungan-hubungan seksual yang belum pantas mereka lakukan, lalu kemudian mereka mempostingnya ke media sosial ketika terjadi perselisihan di antara mereka, misalnya diputuskan pacarnya dan seterusnya. Nah, ini juga kemudian sangat rentan untuk berpotensi berkonflik dengan hukum. Termasuk misalnya sekarang banyak sekali modus-modus perdagangan orang atau trafficking melalui media sosial. Jadi kemudian mereka tergiur dengan iming-iming mendapatkan uang, barang, di mana ini kemudian mereka berada dalam situasi diperdagangkan atau trafficking. Ya, lanjut. Berikutnya. Bisa lanjut slide-nya. Nah, kalau kita lihat data kasus anak berhadapan hukum, ya, jadi istilah anak berhadapan hukum ini adalah anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku. Jadi berdasarkan data Simponi Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ini 1 Januari sampai 19 Juni 2020,
terjadi kekerasan terhadap anak di mana mereka sebagai korban. Ini ada 3.087 kasus yang terdiri dari kasus kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan yang paling banyak adalah kekerasan seksual, yaitu 1.848. Dan kebanyakan kasus-kasus kekerasan yang terjadi, kekerasan seksual, itu juga dilakukan oleh orang-orang terdekat. Di antaranya adalah ayah tiri dan ayah kandung atau kakek tiri atau kakek kandung. Kemudian anak yang berhadapan hukum sebagai pelaku itu ada 992 anak di LPKA, lapas dan rutan yang kemudian telah mendapat asimilasi rumah dan integrasi. Jadi kalau kita lihat data ini sebenarnya memang anak-anak itu berpotensi berada dalam situasi anak berhadapan hukum. Ya, lanjut. Berikutnya. Nah, kalau kita lihat pelanggaran hukum di media sosial sebelumnya, satu kali lagi. Nah, kalau kita lihat pelanggaran hukum di media sosial, sesudahnya, ya tadi sudah betul. Ya, ini sudah. Kalau kita lihat pelanggaran melalui media sosial atau media digital, maka ada beberapa bentuk pelanggaran hukum yang kemungkinan terjadi. Dan yang paling terkini saat ini adalah kekerasan berbasis gender online. Jadi misalnya kekerasan berbasis gender online itu adalah sexting, pengiriman gambar atau video pornografi. Nah, ini banyak sekali yang kemudian melibatkan anak. Apakah anak sebagai korban? Ya, misalnya dia berada sebagai kontennya di dalam konten-konten pornografi, ataukah dia mengirimkan gambar atau konten-konten pornografi. Dan modus lainnya adalah mereka juga kemudian menjadi korban pemerasan, ya, ketika tidak misalnya memberikan sejumlah uang atau karena marah diputuskan oleh pacarnya, sehingga kemudian mereka diancam bahwa kalau misalnya tidak mau memberi uang atau tidak mau menjalin hubungan kembali, maka video-video atau gambar-gambar itu akan disebar melalui media sosial. Itu banyak sekali kasus-kasus seperti ini yang kami tangani. Kemudian juga penghinaan, ya. Nah, ini potensi pelanggarannya 310 KUH pidana, di mana ancaman hukumannya itu maksimum 1 tahun 4 bulan. Jadi misalnya ketika mereka bersengketa dengan temannya, mereka mengolok-olok, mengejek, ya, membuli temannya melalui media sosial, itu juga banyak terjadi. Kemudian pencemaran nama baik, ya, ini pasal 319, mirip-mirip dengan penghinaan tadi, mencemarkan nama baik, ya, membuat tulisan, konten-konten yang kemudian mencemarkan nama baik orang lain, itu diancam dengan KUH pidana pasal 311 maksimum 4 tahun penjara hukumannya. Kemudian pornografi. Nah, ini juga yang banyak sekali melibatkan anak, di mana mereka memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan. Nah, ini ancaman hukumannya bisa 6 bulan sampai 12 tahun pidana penjara. Nah, untuk kejahatan lainnya adalah cybercrime. Ya, ini kontennya melanggar kesusilaan, diatur di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya itu maksimum 6 tahun pidana penjara. Nah, jadi yang mengkhawatirkan kita adalah dan perlu kita antisipasi adalah pelanggaran hukum seperti yang saya sampaikan ini, karena ini sekarang banyak sekali yang melibatkan anak di dalam. Ya, berikutnya. Nah, untuk menjaga terjadinya hal-hal seperti ini, berikutnya, maka memang kita perlu menjaga keamanan digital bagi anak, ya. Karena apa? Karena mengasuh anak pada tahun 2020-2021 itu lebih menantang dari tahun-tahun sebelumnya.
Kenapa? Karena kalau dulu anak-anak belum mengenal misalnya teknologi, ya, belum punya handphone sendiri, dan pembelajarannya itu adalah pembelajaran langsung tatap muka, maka sekarang pembelajaran online. Sehingga memang mereka perlu dibekali dengan berbagai tips untuk menjaga keamanan digital mereka. Jadi yang pertama adalah lindungi identitas digital. Jadi kita kemudian mengajari anak bagaimana mereka membuat password yang kuat dan tidak mudah ditebak, dan menekankan untuk menggunakan platform yang memiliki reputasi baik soal keamanan pengguna. Nah, kemudian juga memantau siapa lawan bicara mereka, ya, mengajak bicara anak tentang apa-apa saja yang mereka akses, ya, karena sekarang banyak sekali situs-situs, banyak sekali platform-platform game dan seterusnya. Apa yang mereka akses dan dengan siapa mereka berinteraksi di dunia maya, apakah itu melalui handphone, melalui WA, melalui Facebook, atau platform yang lain. Kemudian juga kita penting untuk menunjukkan konten yang sesuai usianya. Artinya berarti kita juga sebagai orang tua yang harus tahu mana platform-platform yang bisa menjadi referensi bagi anak yang mereka bisa akses. Ya, berikutnya. Nah, kemudian referensi fitur bagi orang tua juga itu penting untuk mendampingi anak. Jadi sekarang banyak sekali fitur-fitur yang bisa menjadi referensi. Salah satunya adalah Safe Search di Google. Itu akan membantu memfilter konten eksplisit di hasil penelusuran Google, ya, untuk semua jenis penelusuran termasuk gambar, video, dan situs. Nah, Safe Search ini dirancang untuk memblokir hasil penelusuran yang tidak pantas dari penelusuran Google. Jadi misalnya konten-konten pornografi. Nah, yang kedua adalah kelola perangkat anak dengan membuat akun Google untuk anak dengan menggunakan Family Link. Jadi Family Link ini juga bisa digunakan, di mana ini bisa ketika misalnya anak akan menambah platform, maka itu akan masuk notifikasinya ke orang tua. Termasuk bisa juga kita langsung memblokir situsnya dan hanya memberikan akses kepada orang yang diizinkan atau melacak lokasi anak apabila dia berada di luar rumah. Misalnya kalau dia pergi keluar rumah, dia bawa handphonenya, sepanjang handphonenya aktif, maka kita bisa melacak di mana lokasi anak tersebut. Termasuk fitur-fitur apa yang mereka akses dari handphonenya. Kemudian juga fitur kontrol orang tua atau parenting control itu di YouTube Kids itu ada untuk membatasi waktu penggunaan, ya. Itu bisa juga dibatasi waktunya. Jadi mereka tidak bebas untuk menggunakannya. Dan kemudian hanya menampilkan video yang disetujui atau memilih konten yang sesuai dengan usia anak. Nah, saya kira memang ini juga penting sebagai orang tua, sebagai garda terdepan pengasuhan anak, untuk juga mulai mengupgrade kemampuannya dan pengetahuannya terkait dengan mendampingi anak untuk akses pada informasi-informasi melalui media-media internet. Ya, lanjut. Nah, ini adalah quote penutup dari Raden Ajeng Kartini bahwa sekolah-sekolah saja tidak mampu atau tidak dapat memajukan masyarakat, tetapi juga keluarga di rumah harus terus bekerja, lebih-lebih dari rumahlah kekuatan mendidik itu harus berasal. Saya kira itu, lanjut. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lucia atas pemaparannya yang menarik sekali, ya, tentang bagaimana menjaga generasi kita, anak. Tadi sudah disinggung tentang beberapa hal dan sangat komprehensif bagi kita untuk mengetahuinya. Dan ini tadi sepertinya mungkin informasi kepada panitia, ada permintaan dari peserta jika bisa
materi webinar kita kali ini bisa di-sharing ke peserta agar bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi, sehingga webinar kita ini bisa diaplikasikan dan diimplementasikan oleh rekan-rekan dalam kehidupan dan pekerjaan kita masing-masing. Baik, beberapa hal tadi sudah disampaikan Ibu Lucia tentang bagaimana hakikat perlindungan anak, bagaimana tentang hak-hak dasar dari anak, yaitu ada 31 tadi. Mungkin nanti bisa kita elaborasi lagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam sesi pertanyaan. Kemudian juga ada tips-tips tadi tentang bagaimana menjaga anak dan tips tentang bagaimana bagi orang tua dalam hal referensi fitur online. Nah, ini sangat penting ya. Kita sebagai orang tua mungkin ini bisa kita geluti juga, karena ini salah satu bagian daripada upaya preventif kita untuk menjaga arus informasi kepada generasi kita. Karena saat ini kita rebutan kasih sayang, rebutan perhatian kepada generasi kita, ada faktor lingkungan, dan